Pak Rofi ini sebagai pengelola atau pengolahan pelepah pisang di Dusun Krandon, Desa Kadungrejo, Kecamatan Burno. Nah, untuk pelepah pisang sendiri itu awalnya bagaimana sejarahnya? Kok bisa sampai sekarang ibu gitu, maksudnya lebih populer dikenalnya? Oke, Pak. Ini sejarah awal, sudah lama sebetulnya itu. Mulai sekitar tahun 2004 itu kami sudah istilahnya itu membuat, karena apa? Karena di pengepul daerah Gung Primpun sana sudah ada permintaan. Cuma ketika itu keterbatasan satu bahannya harus dari lokal sendiri, belum ada yang mendatangkan dari luar desa maupun luar daerah lah, belum ada. Keduanya kendalanya itu alat, sehingga kami di situ karena merasa kesulitan untuk perkembangan. Tapi tangga-tangga sekitar itu sudah memulai dan dia tekun karena tidak punya pekerjaan yang lain, walaupun harganya masih relatif rendah sekitar 2.400 2.500 per kilo kalau sudah jadi. Nah, mereka itu tetap menekuni bidang pelepah pisang, sedangkan kami alih kepada usaha yang lain yang sekiranya itu mencukupi kebutuhan kami, walaupun hidupnya ya pas-pasan lah katakan, itu mbak sejarahnya. Sehingga dari situ saya berhenti, tetapi tetangga itu terus dan istiqomah istilahnya. Dari 2004 2007 ada banjir yang sangat besar di sini 2007. Mereka itu tekun sekali tetap membuat pelepah pisang ini, dan alhamdulillah pengepulnya juga terus rutin begitu, sampai akhirnya pada sekitar tahun 2015 itu makin banyak kembali. Nah, perkiraan kami dari tahun itu, pelepah pisang itu untuk apa sih? Jangan-jangan hanya sebentar saja. Tapi ternyata tidak. Apa yang saya perkirakan meleset jauh. Makin lama kok makin berkembang. Sehingga dulu kalau waktu 17 Agustus maupun menjelang hari raya itu sempat tersendat karena mungkin perjalanan atau karyawan dari pabriknya itu yang sulit, sehingga agak sulit pemasarannya. Tetapi setelah tahun 2020 kami mendengar tetangga itu kok semuanya itu kok makin lancar usaha pelepah pisang. Akhirnya bertepatan dengan ini musim corona, pandemi, usaha yang lain semuanya terbengkalai atau mengalami kemacetan yang sangat parah, sehingga mengalami penurunan drastis segi perekonomian atau usaha. Tapi yang satu ini pelepah pisang kok makin melejit, lancar terus. Nah, untuk itu setelah saya pikir-pikir, daripada saya terjepit waktu COVID, akhirnya saya bangkit pada sekitar 17 Agustusan. Kami memutuskan untuk membuat lagi usaha kerajinan pelepah pisang, tapi dengan satu syarat, itu alatnya yang agak ada peningkatan, yakni menggunakan mesin yang teknologi sederhana, itu menggunakan dinamo dari Sanyo Kas maupun baru. Nah, ini kemudian saya nekat mencari modal untuk beli alatnya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang harganya pun sangat stabil dan terus mengalami peningkatan. Yang permulaan saya itu membuat kemarin 6.000 untuk yang putih, tapi setelah kami membuat itu ada penurunan sedikit. Juga namanya orang, ada pengeluh sedikit, tapi nggak apa-apa, sabarlah daripada yang lain. Akhirnya kami terus istilahnya itu telaten, tekun menggunakan mesin ini, dan alhamdulillah
sampai sekarang kita merasakan apa istilahnya itu kebutuhan yang agak tercukupi daripada usaha yang lain. Karena apa? Harganya makin hari makin meningkat sampai sekarang sudah mencapai 6.500 per kilogram untuk yang putih, dan untuk yang warna hitam atau yang berwarna lurik istilahnya itu 6.200 per kilogram. Begitu kan sejarahnya, kurang lebihnya seperti itu. Itu berawal dari tahun berapa nih Pak? 2004. 2004, dan di tahun 2020 ini kenaikan harganya melejit tinggi dan di masa pandemi malah membuat peluang ya bagi Iya. kita. Iya. Terus untuk selanjutnya itu kan sudah perkembangannya sudah jenengan ceritakan Iya, juga. awal mulanya. Kemudian untuk pemanfaatan dari pelepah pisang sendiri itu seperti apa? Mulai dari awal mungkin nanti sampai ke pemasoknya. Masuknya. Oke. Mungkin bisa jenengan jelaskan dulu. Nah, kalau ini sifatnya itu hanya punya apa istilahnya kabar burung, Mbak, untuk pemanfaatan yang secara benar saya tidak tahu untuk apa. Ini masih tanda tanya. Tetapi kabar-kabarnya ini untuk kerajinan, buat kursi, buat topi, buat layang-layang, atau dibuat istilahnya itu loh, miniatur burung-burung dan lain sebagainya. Nah, ini pun sampai-sampai ada yang diekspor ke Hong Kong untuk pemanfaatan seperti itu. Saya sendiri kurang begitu apa istilahnya itu paham untuk apa sebenarnya ini, yang jelas saya belum mempelajari. Tapi yang penting kami membuat dapat hasil gitu aja sudah. Nah, itu Mbak ceritanya. Terus untuk dari awalnya mungkin itu bisa dijelaskan itu namanya apa, terus nanti untuk pemanfaatannya juga nanti pengolahannya ini kan dari awal gitu. Yeah. Maksudnya dari pemasoknya itu namanya apa, terus yang ini biar kita juga tahu gitu nih Pak. Oh, begitu. Bagian-bagian dari pelepah pisangnya itu. Okay. Nah, kalau bahan yang ini Mbak terdiri dari dua jenis. Ya maaf. Ini untuk kulit, ini terbuat dari terdiri dari itu pohon pisang yang sudah di hatinya, yang dibilang orang Jawa bilang itu debok atau gedebok pisang ini. Nah, ini prosesnya dari pohon pisang yang ditebang. Kadang-kadang ada yang pohon pisang itu berbuah, dijual apa istilahnya itu buahnya, pohonnya dipotong kemudian dipisahkan satu per satu lembar ini, kemudian lalu dijemur. Nah, ini sebagai bahan untuk pembungkus atau kulitnya dari kumparan atau pilihan pelepah pisang ini Mbak ya. Nah, prosesnya sendiri untuk bisa digunakan sebagai bahan setengah jadi itu ini melalui beberapa proses, yakni ini nanti akan dipecah atau dibeset istilah secara bahasa Jawanya. Kemudian untuk memudahkan biar agak lentur karena ini sifatnya kering dan kaku, ini harus disiram pakai air. Siram air dulu biar agak lentur, mudah untuk dikerjakan. Dan nanti kalau sudah ini dipisah, bisa terpisah antara hatinya, cara Jawane ya aten-atene, dan kulit ini bisa dipisah. Dan yang dapat dimanfaatkan kalau memang sifatnya baik itu keduanya bisa, bagian dalam juga bisa. Kemudian yang intinya adalah bagian yang luar ini, yang halus ini. Tinggal warnanya nanti yang putih dibilang putih kelompoknya, yang hitam ya seperti ini yang hitam. Nah, ini disendirikan itu. Kemudian ditata dengan lebar ukuran sekitar 3 cm, panjangnya tergantung karena bahan tidak sama, ada yang panjang ada yang pendek. Ini bagian untuk pembungkus atau kulitnya. Sedangkan yang bagian lain ini namanya, kalau istilah kita bilang isi sekarang itu ya, membudayanya itu orang Jawa itu kan begitu menamakan sesuatu dengan
sesuai dengan apa fungsi kadang-kadang. Ini dia isi daripada kumparan. Nah ini bahannya diperoleh dari itu, pelepah pisang yang ada daun pisang. Daun pisang setelah daunnya diiris kemudian tinggal pelepahnya, dan seterusnya dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dijemur di matahari sampai kering sekitar 2 hari kalau panasnya memang tidak ada kendala cuaca, kering. Kemudian setelah kering, nah ini bisa digunakan. Cara penggunaannya, prosesnya juga melalui beberapa tahapan. Dari yang sifatnya kelompok besar itu kita ikat menjadi satu genggam biar mudah untuk diangkat dan dipindahkan nantinya. Ini juga harus direndam pakai direndam di air agar sifatnya juga lentur, kemudian dapat dipilin dengan mudah. Selain itu juga nanti bisa menambah bobot daripada hasil kumparannya. Itu Mbak ya prosesnya. Jadi 2 bagian ini yang menjadi bahan baku daripada kerajinan kumparan pelepah pisang ini, antara isi dan kulit. Nanti disut di sini aja dulu untuk dipraktekkan, nanti saja. Iya. Untuk selanjutnya ini untuk estimasi pengerjaannya, waktu pengerjaannya itu estimasi berapa hari, tiap berapa hari, berapa jam, dan untuk sekalian nanti harganya itu berapa. Oh, Gitu. nah untuk perhitungan waktu yang kami butuhkan itu memang dari bahan awal kita harus memisahkan antara kulit tadi yang namanya beset. Itu pun pengerjaannya juga membutuhkan waktu sekitar 1 jam mungkin lebih, itu untuk dapatnya nanti bisa 1 roll istilahnya itu. Kemudian setelah kita memisahkan antara kulit dengan yang bagian dalamnya tadi berupa seperti ini Mbak ya, ini setelah ini bisa dikumpulkan kemudian dipersiapkan untuk dipilin ya, dipilin di alat itu. Kemudian waktu yang kami butuhkan perkiraan per jamnya kita mendapatkan 4 kilo Mbak. 1 jam 4 kilo. Nah, adapun kalau kita istilahnya itu perhitungkan sehari itu berapa jam, tinggal niat kita. Kalau kita inginnya memperoleh hasil yang banyak, ya kita memanfaatkan kesehatan kita. Kadang-kadang hanya istirahat, sholat, makan, kemudian ya istirahat sebentar, tampil kembali. Istilahnya begitu. Karena apa? Mengejar kebutuhan. Dan ini kan mumpung namanya orang bisa, mumpung ada kesempatan, ya ada peluang. Nah kita tidak pakai target waktu dan lain sebagainya, itu istilahnya aksi mumpung ya. Selama kita sehat, kita berupaya dan kita bersyukur pada Allah. Karena apa? Dengan usaha ini dibandingkan dengan usaha yang pernah saya lakukan sebagai orang desa wira swasta yang sifatnya sederhana, usaha debok ini kami benar-benar merasa ada istilahnya itu peningkatan sehingga dapat mengatasi kebutuhan sehari-hari dengan cepat. Karena apa? Karena begitu kita jadi sudah mendapat 1 roll atau 2 roll, begitu pengepulnya kita panggil langsung diambil, kemudian juga uang langsung cash gitu. Enak ya Pak. Iya, insya Allah seperti itu. Sudah berapa lama Pak Bapak menekuni Ini kalau tahap yang kedua, saya ini berarti sudah 3 bulan. 3 bulan. Baru 3 bulan. Kalau tetangga-tetangga itu sudah tahunan Mbak. Karena saya asalnya kan melihat
apa itu istilahnya prospeknya kurang kurang begitu apa yakin, dan prosesnya saya sendiri sulit. Karena apa? Karena dulu orang membuat itu tidak ada bahan yang disuplai dari pengepul, itu tidak ada. Jadi pembuatnya harus mencari sendiri di lahan-lahan orang lah. Bagi kami itu tidak mungkin saya melakukan seperti itu karena ya repot dan jauh, tenaga dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ternyata itu pengepulnya kalau ingin mempunyai dagangan, dianya harus mendatangkan bahan baku dari mana saja pokoknya, sehingga mendatangkan berapa truk itu. Dan itu siapapun yang mengambil itu sifatnya dipinjami, dihutangi, dan nanti kembalinya itu hanya dipotong ya semaunya lah istilahnya itu. Umpama saya ambil nilai 600.000 bahan baku, bahan dari dekok maupun pelepahnya, kemudian itu tidak ada target harus dikembalikan berapa hari, tidak. Tapi kalau sudah jadi harus dijual ke situ, mintanya hanya itu. Dan pemotongannya terserah kita, bahwa kebutuhan kita banyak, nanti dipotong dibuat untuk mengembalikan tadi pinjamannya itu sekitar 50.000 nggak apa-apa, 30.000 juga nggak apa-apa. Orangnya sudah sangat legowo istilahnya. Berarti awalnya niku bahan bakunya itu dari sana, iya, dari sana terus diambil, diolah, terus dikembalikan ke pengepul. Sampai sekarang masih begitu? Iya, atau? seperti itu. Oh gitu, masih ya. Iya. Itu sejak kapan disuplainya, Pak? Ya, mestinya sudah sejak Januari atau tahun 2000 berapa 19 itu sudah, Pak. Sudah lama. Tapi saya tidak menengok ke situ karena masih kesulitan untuk alat, belum punya modal, belum nekat. Tapi setelah pandemi ini loh yang membuat kami bangkit untuk ikut. Nah, setelah saya mengambil ini alat mesin sederhana ini, banyak tetangga-tetangga yang langsung apa istilahnya itu ingin dan menggunakannya. Dan sekarang itu banyak di Kerandon sendiri itu sudah rata-rata membuat itu alat mesin. Yang dulunya hanya manual sifatnya, namanya jontro istilahnya orang sini, diputar pakai tangan itu aja. Tapi itu kan bagi yang sudah mahir ya cepat, Mbak. Tapi kalau bagi yang pembelajaran sangat sulit dan melelahkan karena apa? Menggunakan tenaga secara manual. Kamu Pak ini nanti langsung diskusi aja. Terima kasih banyak. Semoga usahanya ini bisa membantu semakin banyak kebutuhan jenengan dan keluarga, dan mencukupi juga, dan yang pastinya berkah bagi keluarga. Amin. Terima kasih Pak atas jawabannya, atas waktunya yang telah jenengan berikan.